Ya, selamat pagi anak-anak. Jumpa kita pada pertemuan ketiga di mata pembelajaran Sejarah Indonesia. Bertemu kembali dengan Bapak Aris Brahmaika Ditya sebagai pengampu guru Sejarah Indonesia di kelas 12 pada pertemuan selanjutnya ini. Bapak harapkan kalian dapat menyimak pembelajaran dengan baik, menyimak setiap inti dari materi yang Bapak sampaikan, dan semoga pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kalian dalam keadaan sehat, berbahagia, bebas dari sebuah penyakit dan sebagainya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberlimpahan yang baik kepada semuanya. Baik, kita akan masuk pada materi yang selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas disintegrasi bangsa berdasarkan ideologi, ya, berdasarkan ideologi. Jadi kita masih melanjutkan sebenarnya kemarin, karena kemarin kita baru membahas mengenai PKI, Madiun, dan pemberontakan DITII, serta peristiwa G30 SPKI-nya masih belum sempat untuk pertemuan kemarin. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gerakan 30 September 1965 atau biasanya disingkat dengan G30 SPKI tahun 65. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan gambaran secara umum mengapa bisa PKI ini sampai pecah, sampai terwujud di Indonesia. Bagaimana pergolakan ini bisa sampai terjadi? Mari kita nanti akan bahas bersama-sama. Jadi pada tahun 1950 sampai 1959, ya. Jadi di sini ada terjadi pembentukan organisasi, ya, pembentukan organisasi yang mana Partai Komunis Indonesia yang sebelumnya sudah kita bahas di Madiun kemarin, karena yang kemarin sudah sempat melarikan diri dari DNID, pada kesempatan yang mendatang ternyata Partai Komunis Indonesia bangkit dan dipimpin oleh DNID sebagai salah satu dari 4 partai yang besar dalam pemilu 1955. Nah, saat itu disampaikan bahwa Partai Komunis Indonesia pada tahun 1964 ini menjadi semakin agresif katanya, sehingga mulai melancarkan propaganda yang bersifat memusuhi lawan-lawan politiknya. Jadi kita ketahui bersama bahwa dalam politik itu selalu terjadi sebuah persaingan, selalu terjadi sebuah rasa untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan perhatian dan suara terbanyak. Dan inilah yang diceritakan sejarah, katanya PKI menjadikan dirinya sebagai sosok partai yang agresif dan selalu melancarkan propaganda yang bersifat musuh lawan politiknya. Nah, karena dinilai sebagai penghambat, ya, jadi Partai Komunis Indonesia ini melancarkan fitnah bahwa Angkatan Darat akan melancarkan kudeta pada tanggal 5 Oktober 1965. Nah, gerakan 30 SPKI ini dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo, ya, untuk menculik para jenderal dan perwira tinggi Angkatan Darat. Partai Komunis Indonesia juga mengadakan pembunuhan perwira dan petinggi TNI di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, jadi gerakan 30 September 1965 PKI ini, setelah peristiwa di Madiun kemarin, akhirnya PKI ini melakukan pergerakan secara bawah tanah atau mungkin secara diam-diam supaya tidak terlalu muncul atau tidak terlalu terlihat di dalam kondisi kemasyarakatan dan politik. Jadi ternyata PKI muncul kembali tahun 1950. Jadi mereka ikut dalam pemilu yang pertama pada 1955, menjadi peraih kursi keempat dengan urutan PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Itu jadi dulu itu ada 4 partai saja, ada Partai Nasionalis Indonesia, Partai Masyumi, NU, dan PKI. Nah, PKI ini ternyata membentuk biro khusus yang secara rahasia mempersiapkan kader-kadernya di berbagai organisasi politik, termasuk dalam tubuh ABRI juga. Lalu PKI mempengaruhi Soekarno untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Setelah PKI kuat menghembuskan isu bahwa pimpinan TNI membentuk Dewan Jenderal yang akan mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dan menduga jenderal itu agen Amerika, makanya pada kesempatan yang mendatang ini selalu menjadi polemik dan sekaligus menjadi kontradiksi. Manakah informasi yang benar mengenai
isu pada 30 September 1995, yaitu di Partai Komunis Indonesia ini. Sehingga saat itu terjadi penculikan dari ketujuh jenderal, dan ini menjadi sebuah hal yang mungkin saat ini bisa dikatakan viral sekaligus miris, karena bagaimana sekelas para jenderal bisa diculik dan dibunuh pada saat itu jika bukan dalam golongan orang-orang yang sudah terlatih dan terdidik. Karena kita tahu tokoh jenderal di pimpinan TNI ini memiliki strategi, memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan dan sebagainya, bisa terculik dan terbunuh dalam agenda kudeta G30 SPKI itu sendiri. Dan di sini ada 7 jenderal, ada Maijen S. Parman, Maijen R. Suprapto, MT Haryono, Letu Pire Andre Stendian, Kolonel Katamso Darmokusumo, ada Letjen Ahmad Yani, ada Letkol Sugiono, Brigjen Sutojo Siswo Miharjo, Brigadir Polisi Satwit Tubun, dan Brigjen DI Panjaitan. Nah, di sini ada para korban dari G30 SPKI. Nah, di sini nanti ada cara menghafalnya seperti apa dari ketujuh tokoh itu. Jadi di sini PKI ini menjadi sebuah pertanyaan, apa sih sebenarnya agenda dari partai ini? Mengapa sebuah partai bisa benar-benar mempengaruhi ideologi yang ada di bangsa kita saat itu di Indonesia begitu. Nah, mengapa kok sebuah partai yang kita lihat sampai sekarang ini bisa mempengaruhi tokoh-tokoh partai politik yang lain, sekaligus mempengaruhi para jenderal di ketentaraan, di pemerintahan juga gitu. Dan ini pun akhirnya karena banyaknya informasi saat itu, sehingga informasi dari Partai Komunis Indonesia ini memiliki banyak versi sesuai dengan penelitiannya saat itu masing-masing gitu. Nah, jadi di sini Bapak akan memperlihatkan materi yang ada di blog Bapak ya. Jadi gerakan 30 September 1945 G30 SPKI ini merupakan peristiwa yang sampai saat ini masih menyimpan kontroversi gitu. Jadi utamanya ini hubungannya siapakah dalam gerakan 30 September 1995 ini sebenarnya gitu. Setidaknya di sini ada 7 teori mengenai peristiwa kudeta G30 SPKI tahun 1965 ini. Nah, teori yang pertama adalah gerakan G30 SPKI atau gerakan 30 September ini merupakan persoalan internal Angkatan Darat gitu. Jadi internal Angkatan Darat di Indonesia katanya ada permasalahan internal atau permasalahan dalam kubu di Angkatan Darat itu sendiri. Ini pun dikemukakan oleh Ben Anderson dan kawan-kawannya. Di sini menyatakan bahwa G30 SPKI itu hanyalah peristiwa yang timbul akibat persoalan di kalangan Angkatan Darat itu. Jadi mungkin didasarkan pada pernyataan pemimpin gerakan, mungkin yaitu ada Letnan Kolonel Untung yang saat itu menyatakan bahwa hidup para pemimpin Angkatan Darat saat itu bermewah-mewahan gitu dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik Angkatan Darat gitu. Sehingga mungkin terjadi kecemburuan sosial, mungkin terjadi ketimpangan yang terjadi pada antar tentara dan antar jenderal gitu. Nah, oleh karena itu ini pun juga secara umum mungkin berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jadi Jenderal Nasution misalnya Panglima Angkatan Bersenjata ini justru hidupnya sederhana. Ini teori yang pertama. Lalu teori yang kedua gitu, dalam gerakan G30 SPKI ini adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Jadi teori ini berasal dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Menurut teori dari Amerika Serikat ini, Amerika Serikat itu sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis gitu. Jadi Partai Komunis Indonesia pada saat itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruh di Indonesia, karena CIA kemudian bekerjasama dengan suatu kelompok dalam tubuh AD untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir skenario CIA ini adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Dan ini pun menurut saya termasuk teori sangat kuat gitu. Kenapa? Karena kita tahu sendiri Amerika Serikat itu adalah negara yang tidak pernah tidak mencampuri urusan negara lain. Mereka selalu pada setiap kesempatan selalu ingin mencampuri, selalu ingin mengintervensi, selalu ingin masuk ke dalam dunia pemerintahan di negara-negara lain. Hal ini ditujukan untuk apa?
yaitu tujuannya adalah untuk memperkeruh suasana, untuk saling menjatuhkan negara-negara lain agar tidak menjadi negara adidaya. Sekaligus ketika mereka sudah saling bertikai dengan permasalahan internal di sebuah negara yang sendiri, mereka dengan sibuknya bisa masuk ke negeri kita dengan perusahaan-perusahaan asingnya, investor-investornya, mengambil sumber daya alam kita dan sebagainya. Dan inilah konsep utama Amerika selalu intervensi Indonesia, karena kita tahu di Indonesia adalah negara yang berdasarkan sumber daya yang sangat luar biasa, sangat melimpah sekali, sumber daya alam, sumber daya manusianya gitu. Dan ini pun jika tidak dimanfaatkan, mungkin Amerika ya tidak bisa sampai sejahtera sampai saat ini gitu. Nah, itu yang teori yang kedua gitu. Lalu teori yang ketiga ini, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris, Amerika Serikat. Jadi menurut teori G30 SPKI ini merupakan titik temu antara keinginan Inggris ya, yang saat itu betul-betul kontra dengan Soekarno terhadap Malaysia ya. Jadi hal ini karena kejemuan Inggris gitu, ini bisa dilakukan dengan cara menggulingkan Soekarno, dan keinginan Amerika Serikat agar Indonesia bebas dari komunis gitu. Nah, saat itu memang Soekarno tengah gencar melaksanakan provokasi menyerang Malaysia ya, yang katanya negara boneka Inggris. Teori ini dikemukakan oleh Greg Paul Grain. Ya, saya sampaikan ya anak-anak. Jadi Soekarno saat itu benar-benar kontra dengan Malaysia, dengan Amerika, dengan negara lain yang betul-betul ingin mengintervensi negara Indonesia. Karena Soekarno sebagai presiden, Bapak Presiden kita yang pertama, beliau memiliki inovasi yang sangat luar biasa, memiliki daya tarik sekaligus harga diri yang tinggi terhadap negara kita, sehingga negara kita betul-betul sangat dihargai orang lain karena memiliki prinsip dan konsep kenegaraan yang sangat kuat gitu. Dan inilah yang membuat Inggris menjadi kebakaran jenggot dan Amerika pun juga kebakaran jenggot. Kenapa? Karena jika Indonesia dalam keadaan kuat, jika Indonesia dalam keadaan yang memiliki rasa yang berdikari, bisa mandiri di bawah kakinya sendiri, maka Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa, negara yang sangat maju sekali. Dan ini pun ingin dicegah oleh pihak Inggris dan pihak Amerika Serikat gitu. Kita tahu sendiri sampai sekarang banyak perusahaan-perusahaan di sini yang betul-betul menyedot sekali sumber daya Indonesia, dan kita pun masih belum bisa mengimbangi karena kita statusnya masih sebagai bawahan atau mungkin sebagai karyawan di sebuah perusahaan tersebut gitu. Nah, seperti contohnya di Freeport di daerah Papua sana, itu adalah milik dari Amerika Serikat yang betul-betul dari tahun berapa itu saya lupa, itu sudah berpuluh-puluh tahun mengeruk sumber daya alam dari Papua, yaitu sumber daya emasnya, yang kalau misalnya sampai sekarang tuh sudah harganya sudah ya kita sudah tidak bisa bayangkan lagi gitu. Nah, lalu Inggris mengapa ya kenapa Malaysia ini Soekarno juga memiliki rasa kontra gitu, karena Malaysia ini merupakan daerah jajahan Inggris yang diberikan kemerdekaan oleh Inggris gitu. Oleh karena itu, karena diberikan kemerdekaan oleh Inggris, intervensi dan rasa politik kenegaraannya ini menjadi sebuah dilema yang sangat mempengaruhi negara Malaysia, karena negara Malaysia ini menjadi bonekanya gitu, karena mereka pun diberikan kemerdekaan oleh bangsa Inggris gitu. Oleh karena itu Soekarno tidak ingin gitu, walaupun tetanggaan, jangan sampai mengintervensi, jangan sampai para negara-negara lain ini betul-betul ingin mempengaruhi Indonesia gitu, jangan sampai. Dan Soekarno berani mendongkrak ini sehingga beliau dijuluki pemimpin yang sangat berani dalam mempertahankan harga diri negaranya sendiri gitu. Lalu teori yang keempat adalah Soekarno yang katanya merupakan dalang gerakan 30 September. Nah, teori ini disampaikan oleh Anthony Dijk dan Anthony Hawks ya. Ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno ini ingin melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya gitu. Nah, ini karena katanya berasal dari sebagian perwira tinggi angkatan darat gitu. Karena Partai Komunis Indonesia ini dekat dengan Soekarno, partai ini pun terseret. Nah, dasar teori ini antara lain
yaitu adanya kesaksian dari Sri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang merupakan sahabat dari pejabat Indonesia sejak masa revolusi. Dia mengakui bahwa Soekarno sempat meminta untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Nah, menurut Patnaik, Soekarno berkata, dari situ Soekarno tahu bahwa kemungkinan ada peristiwa besar yang terjadi saat itu, dan itu Soekarno memiliki feel yang dalam terhadap peristiwa yang besar ini. Nah, teori ini dilemahkan karena tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30 SPKI ini. Bahkan pada tanggal 6 Oktober tahun 65 dalam sidang kependudukan di Bogor, ia mengutuk gerakan ini gitu. Jadi ini termasuk lemah gitu. Dan tapi ini berita yang beredar di ini ya, politik kenegaraan di Indonesia gitu. Lalu yang kelima, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan G30 SPKI ini. Jadi ini teori chaos atau teori ya berantakan lah, teori kiamatnya di Indonesia saat itu. Jadi disampaikan di sini oleh John Deligi, teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak skenario besar dalam G30 SPKI ini. Kejadian ini merupakan hasil dari perpaduan antara yang disebut Soekarno, unsur nekolim negara barat ya, pimpinan PKI yang keblinger, serta oknum-oknum ABRI yang tidak benar. Nah, jadinya ketika sudah masuk ke dalam lingkungan Indonesia, ini menjadi satu kesatuan yang saling menjatuhkan kondisi kedamaian di Indonesia saat itu gitu. Jadi ada unsur nekolim dari negara barat yang ingin menjajah Indonesia secara bentuk apapun itu. Lalu ada pimpinan PKI yang masih belum belum menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia, sehingga konsepnya menjadi sangat kaku dan sangat mungkin kontra sekali dengan cita-cita bapak pendiri bangsa kita dari Pancasila itu sendiri gitu. Jadi semuanya pecah dan berimprovisasi di lapangan masing-masing gitu. Nah, yang keenam, ini teori yang paling beredar dan paling tinggi ya. Jadi Soeharto ini katanya sebagai dalang gerakan 30 September gitu. Nah, yang memiliki pendapat bahwa Soekarno adalah dalang dari gerakan 30 September adalah Brian May dalam bukunya Indonesia Tragedi. Menurut Brian May, terdapat kedekatan hubungan antara Letkol Untung sebagai pemimpin gerakan 30 September tahun 65 dengan Maijen Soeharto saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad gitu. Ini bisa saja didukung karena kita berpikir secara logis saja. Bagaimana sekelas pimpinan di sebuah kenegaraan, pimpinan militer, bisa terjatuh dalam sebuah polemik kepartaian seperti ini jika bukan dalam kondisi strategi sangat luar biasa dari lawan yang luar biasa juga. Dan ini pun bisa dilihat karena para anggota TNI ini sudah dilatih secara strategi, secara kemampuan militer dan sebagainya, dan ini bisa saling menjatuhkan satu sama lain gitu. Nah, lalu yang ketujuh, dalam gerakan 30 September PKI ini adalah PKI gitu. Nah, jadi teori ini disampaikan tokoh-tokoh PKI yang menjadi penanggung jawab dari peristiwa kudeta ini. Jadi dengan cara memperalat unsur-unsur tentara, dasarnya adalah untuk membangkitkan komunis di Indonesia sebagai ideologi yang menjadi ideologi utama di Indonesia. Dan ini sempat menambahkan dirinya dari CCPKI yang sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. Nah, jadi teori yang dikemukakan oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh merupakan teori yang paling modern mengenai kudeta tanggal 30 September tahun 65. Nah, tapi terlepas dari teori yang benar mengenai peristiwa G30 SPKI ini, yang pasti demokrasi terpimpin yang saat itu resmi dimulai pada tahun 59, Indonesia saat itu diwarnai dengan figur Soekarno yang melibatkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Iya, memang saat itu Soekarno memiliki daya tarik sangat luar biasa, sehingga rasanya Soekarno ini betul-betul menjadi seolah-olah menjadi penguasa tunggal di Indonesia, sehingga ini menjadi penarik dari tokoh lain yang ingin bersaing dan terkungkung dalam pertentangan yang tidak bisa terdamaikan, yaitu antara Angkatan Darat dengan PKI. Nah, jadi pada tahun 60 misalnya PKI itu melancarkan kecaman terhadap kabinet dan tentara gitu, karena
saat itu mungkin terjadi ketimpangan yang tidak menjadikan solusi pada permasalahan tersebut, sehingga Soekarno itu turun tangan dan saat itu sementara selesai gitu, dan akhirnya membuat hubungan Soekarno dan PKI ini kian dekat gitu. Dan bulan Agustus tahun 60, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia PSI merupakan partai pesaing PKI dibubarkan pemerintah gitu. Jadi PKI pun semakin giat melakukan mobilisasi massa untuk meningkatkan pengaruh dan memperbanyak anggota. Partai-partai lain seperti NU dan PNI hingga saat itu masih dilumpuhkan gitu. Jadi ini menurut pendapatnya Faib tahun 98 gitu. Nah, jadi data tentang PKI tahun menjelang gerakan 30 September itu, PKI menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina gitu. Basis organisasi massa antara lain SOBSI, jadi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, itu ada Pemuda Rakyat, ada Girwani, Gerakan Wanita Indonesia, ada Barisan Tani Indonesia, ada Lembaga Kebudayaan Rakyat, ada Himpunan Sarjana Indonesia, merupakan seluruh anggota partai dan organisasi-organisasi yang berada di bawah payung PKI mencapai 1/5 dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi sangat banyak anggotanya dari berbagai macam latar belakang. Ya, jadi PKI ini saat itu menimbulkan banyak kritik dan menimbulkan banyak kecaman yang keras dari berbagai pihak gitu, karena kita tahu ideologi itu tidak bisa kita larang, karena ideologi itu memiliki sejarah yang panjang juga kenapa ideologi itu bisa terbentuk. Misalnya ideologi komunis, kita ideologi demokrasi, ada ideologi Pancasila gitu, dan ini memiliki memiliki ini masing-masing, ada ideologinya kapitalis, ada ideologinya liberalis gitu. Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran yang penting juga untuk kita pelajari bahwa PKI ini menjadi salah satu aksi yang saat itu mungkin bisa kita katakan sebagai aksi yang sangat mempengaruhi di negara Indonesia gitu. Ya, Bapak sampaikan di sini, ini adalah Partai Komunis Indonesia yang awalnya terbentuk dalam sebuah organisasi partai gitu, yang berbasisnya mungkin ideologi sama mungkin seperti DITII, atau mungkin partai yang berbasiskan Islam ataupun berbasiskan agama ataupun berbasiskan di sini komunis juga mendasarkan hal itu juga gitu. Dan di sini tujuan mereka apa? Dasar kata dari komunis ini adalah tujuannya sebagai pembentuk aksi sosialisme gitu. Sosialisme itu apa? Sosialisme itu mereka saling berdikari untuk mewujudkan kesejahteraan antar umat manusia, sosialis gitu. Jadi dari pihak sosialis ini ingin membentuk sebuah kesejahteraan. Makanya di sini yang paling banyak bergabung adalah dari kelompok tani, kelompok buruh gitu. Makanya disimboliskan sebagai palu dan arit. Palu itu adalah simbolis dari perwakilan buruh, dan arit adalah simbolis dari perwakilan dari petani gitu. Dan bagaimana anggota yang sebesar mereka ini dari golongan petani dan buruh kok bisa melakukan kudeta gitu? Dan ini pun menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menarik gitu. Kudetanya katanya adalah untuk menjatuhkan pemerintahan, tapi saat itu kudetanya gagal, presidennya tidak dijatuhkan, tapi partainya bisa dilemahkan. Kenapa presiden juga bisa dijatuhkan? Dan itu adalah pertanyaan yang menjadi pembelajaran kita bersama. Nah, jadi Partai Komunis Indonesia yang saat itu mungkin berseteru, yang mungkin saat itu di Indonesia menjadi sebuah menjadi sebuah pertanyaan, menjadi sebuah persaingan. Presiden Soekarno kita akhirnya membentuk sebuah gerakan Nasakom, atau sebuah ide yang berbasiskan yang bernamakan Nasakom. Apa sih itu Nasakom? Nasakom itu artinya adalah nasionalis, komunis, dan agama. Jadi Soekarno saat itu ingin menyatukan ketiga kekuatan politik itu dalam sebuah wadah yang saling bekerja sama satu sama lain. Nah, di sini ini contohnya ya. Ini DN Aidit sebagai pimpinan PKI saat itu, dan ini Presiden Soekarno, dan ini adalah massa yang saat itu mendukung gitu. Jadi sangat luar biasa banyaknya gitu. Nah, jadi konsep nasionalisme, agama, dan komunis ini dicetuskan Soekarno. Jadi saat itu mewakili tiga pilar utama yang menjadi kekuatan politik bangsa Indonesia sejak era pergerakan sampai pasca kemerdekaan gitu. Nah,
Saat itu Nasakom ini menjadi ciri khas era demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 59 sampai tahun 65. Namun gagasannya sudah dipikirkan Soekarno jauh sebelum tahun itu gitu. Jadi nasionalisme, Islam dan Marxisme, maksudnya nasionalisme, komunis dan agama itu ini merupakan hal-hal yang dipegang teguh oleh rakyat di Asia gitu. Jadi paham-paham pergerakan ini menjadi apa ya, pilar pergerakan nasional yang terjadi saat itu. Jadi Soekarno membentuk ini agar terjadinya keseimbangan dan terjadinya persatuan antar golongan gitu. Jadi yang berbasiskan agama, mari kita satukan bangsa kita utuhkan dengan dari sisi agama. Yang percaya dengan nasionalisme, yang betul-betul mempertahankan dari basic negara kita sendiri, ayo kita bangkit dari segi nasionalisme. Dan dari sosialisme atau dari komunis itu, ayo kita bangkitkan. Jadi saling bersatu di sini, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Dan ini merupakan sebuah gambaran yang penting juga bahwa ternyata pemimpin sekelas Soekarno itu betul-betul memperhatikan seluruh rakyatnya, betul-betul memperhatikan untuk merangkul seluruh rakyatnya. Jadi basis Pancasila pun juga masuk di dalam situ. Untuk dari basis misalnya nasionalis, itu nasionalis sudah masuk ke dalam Pancasila itu sendiri. Ada komunis atau komunal atau dari bentuk sosialisme itu sudah masuk ke dalam Pancasila dalam wujud kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial, yaitu mau mengedepankan nilai sosial dan humanisme manusia atau kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga ada agama. Agama ya basicnya dari ketuhanan yang maha esa dalam Pancasila gitu. Nah, jadi Soekarno menyatakan di sini bahwa Nasakom merupakan perwujudan Pancasila dan UUD Undang-Undang tahun 45 gitu. Jadi saat itu disampaikan pada pidato politiknya, siapa yang setuju kepada Pancasila juga pasti akan setuju pada Nasakom. Siapa yang tidak setuju pada Nasakom sebenarnya tidak setuju pada Pancasila gitu. Karena yang seperti saya sampaikan tadi, semuanya sebenarnya saling terintegrasi atau ada aspek-aspek yang saling memberikan pengaruh di situ. Nah, jadi sejarah Nasakom di sini Soekarno saat itu melihat ada 3 pilar politik utama di era pergerakan nasional, yaitu ada Indische Partij, lalu ada Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia. Di sini ada 3 pilar politik yang besar saat itu. Nah, jadi Soekarno membentuk Nasakom ini tahun 1926. Ya, ini dicetuskan pada surat kabar Suluh Indonesia Muda gitu. Jadi tahun 56 saat itu Soekarno mengkritik demokrasi parlementer dan mengajukan demokrasi terpimpin dengan Nasakom sebagai motonya gitu. Nah, tahun 65 demokrasi terpimpin berakhir seiring terjadinya G30 SPKI yang menjadi awal keruntuhan Orde Lama dan Soekarno gitu. Ini menjadi cikal bakal pembentukan dari Nasakom, dan saat itu ada hubungan dengan gerakan 30 SPKI. Lalu Soekarno menawarkan sebuah konsep tata dunia baru yang saat itu diperkenalkan di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa di forum internasional. Jadi Soekarno ingin memperkenalkan bahwa Nasakom ini merupakan salah satu agenda penting juga yang berbasiskan ideologi di Indonesia gitu. Nah, jadi tahun 65 tanggal 23 Oktober pada sidang Panca Tunggal Seluruh Indonesia di Istana Negara, Soekarno menegaskan lagi tentang pentingnya Nasakom. Ik ben nasionalis, ik ben Islamis, sosialis gitu. Jadi bahasa Belanda, 3 in 1, 3 in 1 gitu. Aku adalah perasan daripada Nasakom gitu, kata Soekarno. Nah, Soekarno bahkan ketika pengaruhnya mulai luruh dari pamor PKI hancur saat itu. Tapi sekuat apapun Bung Karno mempertahankan Nasakomnya, rumusan itu akhirnya kandas seiring peredaran kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru dari pimpinan Soeharto yang sangat anti komunis gitu. Ya, jadi di situ komunis menjadi sebuah momok yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Jadi akhirnya saat itu terjadinya penculikan dari para jenderal di Indonesia yang membuat para jenderal ini dibunuh, diletakkan di sebuah lubang buaya, dan inilah orang-orang yang gugur saat itu. Nah, yang gugur saat itu yang seperti saya sampaikan adalah namanya ini. Jika kalian ingin menghafalkan dari 7 korban keganasan PKI, menghafalkanlah dalam bentuk seperti ini saja gitu. Jadi pada suatu hari Pak Ahmad Yani bersama anaknya bernama Haryono pergi ke dealer motor untuk membeli motor Suprapto gitu. Lalu ketika pulang mereka membeli es Parman dan Sutoyo sambil bertanya ke mana tempat yang menjual papan jahitan. Lalu tetangga itu menjawab, yang menjual adalah saudaranya artis Pierre Roland, yaitu Pierre Tendian di Pondok Gede. Nah, ini cara menghafalnya.
Dan ini pun menjadi kata-kata Soekarno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Saya sampaikan kembali, eh, perjuangan kita memang sangat sulit sekali saat ini karena kita sesama bangsa kita saling bertikai satu sama lain, memiliki kepentingan masing-masing. Mengapa kita tidak bisa saling bersatu satu sama lain untuk mewujudkan negara yang damai, negara yang berdikari, negara yang sangat sejahtera, ya, dengan persatuan itu gitu. Tapi kita nyatanya sampai saat ini saling saling mengacau, saling menjatuhkan satu sama lain. Dan semoga pada angkatan generasi muda kalian ini, kalian menjadi generasi yang benar-benar mengedepankan rasa kebangsaan, nasionalis, rasa kemanusiaan, rasa Pancasialais di dalam diri kalian gitu. Dan ini cukup untuk di sini saja. Ini adalah pemberontakan dari G30 SPKI. Nanti akan kita sambung lagi di gerakan pemberontakan yang lain. Jadi silahkan catatan-catatannya, poin-poin pentingnya dicatat di dalam buku catatan kalian. Jangan sampai lupa. Nanti pada setiap kesepakatan yang akan datang, Bapak akan mengecek catatan kalian gitu. Apakah kalian memang benar-benar mencatat atau tidak di sini. Oke, cukup sampai di sini. Silahkan nanti ikuti petunjuk selanjutnya, apakah ada petunjuk di kelas ataupun petunjuk di Google Classroom untuk mengenai tugas terkait dari pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, semoga kalian bisa menyimak pelajaran ini dengan baik. Sampaikan jika mungkin ada pertanyaan, sampaikan jika mungkin kalian kurang paham mengenai pembelajaran ini. Jadi jangan sungkan-sungkan. Bapak tutup pada pertemuan hari ini dengan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain pertemuan.